tidak menggunakan helm. Kemudian mahasiswa ini dia bilang, "Maaf Pak, saya lupa nggak menggunakan helm." Kebetulan ya tetap saya tilang karena Anda tidak menggunakan helm. Iya. Wajar Pak, kan lupa, sifat dasar manusia. Nah. Iya. Oke, selamat siang warga kita semuanya. Kita kembali lagi di segmen Kita Talk. Tapi kali ini ada yang berbeda karena kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak AKP Guntur S. Pambudi, iya kan? Iya. Iya. Jadi kita kedatangan Bapak Guntur selaku Kasat Lantas Polres Tanah Bumbu. Betul. Oke. Selamat siang, Pak. Iya. Nah, jadi warga kita akan membahas bagaimana tentang kesibukan Pak Guntur juga dan apa saja tugas dan wewenang Satlantas di Polres Tanah Bumbu ya, Pak. Oke. Pak Guntur sudah berapa lama di Tanah Bumbu bertugas? Di Tanah Bumbu ini masuk bulan ketiga. Bulan Ketiga. Bulan ketiga, baru 3 bulan ya, Pak? Iya. Waduh, baru sekali, Pak. Iya. Sebenarnya ini banyak pertanyaan dari warga kita gitu, Pak, yang tidak tahu. Sebenarnya tugas dan kewenangan Satuan Lantas itu di apa sih gitu, Pak? Yang berbeda dengan satuan yang lain gitu. Ya. Kalau tugas kita selaku polisi lalu lintas, kita menjalankan tugas polisi di bidang lalu lintas. Di bidang lalu lintas ini tersebut kita terbagi ada beberapa unit. Yang pertama ada unit Turjakwali. Dia bertugas melakukan pelaksanaan pengaturan, penjagaan mako, yang piket mako pada fungsi lalu lintas. Oh iya. Kemudian pengawalan, apabila ada masyarakat memerlukan pengawalan ataupun ada tamu-tamu yang perlu kita kawal, kita melakukan pengawalan. Kemudian patroli di titik rawan laka sama dengan patroli di daerah rawan macet. Oh gitu. Jadi kewenangannya mengatur lalu lintas. Yang tiap pagi itu juga ya, Pak? Iya. Biasanya saya lihat gitu kan. Terus kita juga melaksanakan pendidikan tentang tata tertib, tata cara berlalu lintas yang baik dan benar di sekolah, masyarakat, warga, pesantren, sampai ke desa-desa kita juga melaksanakan pendidikan lalu lintas. Sosialisasi ya, Pak? Iya. Peraturan lalu lintas Betul. ke masyarakat ya. Berarti sampai ke sekolah-sekolah juga ya, Pak? Iya. Luar biasa. Nah, di Tanah Bumbu itu sendiri, Pak, pelanggaran yang sering terjadi itu apa, Pak? Pelanggaran yang sering terjadi selama saya berdinas di Tanah Bumbu ini adalah pelanggaran tidak menggunakan helm. Itu Tidak yang sangat memakai tinggi. helm? Tidak pakai helm. Itu sangat tinggi di Tanah Bumbu. Sering terjadi ya, Pak? Sering terjadi. Oke. Nah, ini kan sering nih orang-orang nggak pakai helm. Biasanya kan alasannya macam-macam tuh, Pak. Ya. Pernah nggak Bapak nemuin gitu alasannya yang aneh gitu? Ya, jadi pernah kita melaksanakan kegiatan waktu itu, kebetulan kita melaksanakan kegiatan di Polsek Simpang 4. Ya. Tidak menggunakan helm. Kemudian mahasiswa ini dia bilang, "Maaf Pak, saya lupa nggak menggunakan helm." Kebetulan ya tetap saya tilang karena Anda tidak menggunakan helm. Iya. Wajar Pak, kan lupa, sifat dasar manusia. Nah. Iya. Alasannya lupa ya, Iya, Pak? alasannya lupa. Tapi tetap kita tilang. Saya itu pernah juga, Pak, soalnya teman kena tilang, alasannya macam-macam gitu. Ya. Katanya dekat, Pak. Dekat. Karena dekat, saya nggak pakai helm katanya. Terus itu dijawab kan sama polisinya. Mau jauh, mau dekat, aspal itu keras katanya. Artinya kan helm itu untuk melindungi kita juga kan? Betul. Ya? Benar. Iya. Bukan membuat repot masyarakat kan sebenarnya, Pak. Betul. Ya sebenarnya sama halnya kita menggunakan masker. Oh iya. Jadi masker itu supaya melindungi kita dari virus corona. Iya. Kemudian kalau helm kita gunakan untuk melindungi dari kerasnya aspal. Nah, benar itu, Pak. Jadi ini warga kita tuh yang sering tidak pakai helm, dari sekarang harus pakai helm. Mau jauh, mau dekat harus pakai helm. Gitu. Nah, kalau rata-rata umur pelanggar itu, Pak, di Tanah Bumbu? Selama kita melaksanakan penilangan beberapa bulan yang lalu, yang kita sering temui adalah pelanggaran di umur 19 sampai 30. 19-30. Iya. Umur-umur pelajar tuh ya, Pak? 19. Umur-umur pelajar dan mahasiswa. Itu jenis pelanggarannya apa? Yang banyak helm juga atau SIM misalkan atau apa? Helm dan kelengkapan. Kelengkapannya seperti spion. Oh iya. Kadang-kadang kan teman-teman masyarakat ini juga banyak menggunakan spion, tidak menggunakan spion. Alasannya nggak bagus.
Oh, Tetapi di sini saya juga memberikan kebijakan. iya. Walaupun spion modifikasi, yang penting tetap ada kelengkapan. Oh. Karena menyangkut kelengkapan keselamatan juga spion. Sangat penting. Berarti boleh memakai spion tidak standar gitu ya Pak? Selama itu tidak mengganggu kan? Ya, Oh ya. masih kita masih Ada bisa kebijakan bijak. ya, Pak? Masih Nah. kita bijaki. Dipermudah gitu. Tuh kawan-kawan, jangan tidak pakai spion lagi gitu. Pakai spion mau standar, mau tidak standar atau modifikasi silakan, tetapi masih berfungsi ya kan Pak? Ya, masih bisa melihat kondisi ke belakang ya, di belakang. Mungkin kebiasaan Pak. Saya lihat pernah pakai spion tuh udah 2 tuh, tetapi masih aja noleh ke belakang kayak gitu kan? Ya kan? Artinya berarti masih susah. Iya makanya, apalagi nggak pakai spion kan Iya. berarti kan? Iya benar-benar. Atau selama Bapak bertugas di lantas ini, Bapak pernah nggak melakukan operasi ke lapangan langsung? Yang langsung ikut menindak gitu? Iya, pernah. Pernah? Pernah. Pernah nggak nemuin yang ngeyel gitu, pelanggar? Ya nggak mau ditilang. Nggak mau ditilang? Ya, ada yang mereka nggak mau ditilang. Nggak merasa bersalah atau gimana? Nggak merasa bersalah dan harus perbuatan mereka harus dimaafkan. Oh, Karena sifat dasar manusia. ya itu tadi ya Pak? Iya. Ya saya lupa mau bagaimana gitu ya. Iya. Bener. Dia lupa pakai helm tapi dia nggak lupa pakai motor kan? Iya. Ada nggak yang ingat pakai helm tapi lupa bawa motor? Ada pernah nggak Pak? Ya, siapa tahu kan gitu ada kan Pak datang ke razia kan operasi. Waduh, Pakai helm tapi nggak pakai pakai helm motor. kan? Itu ditilang nggak Pak kira-kira? Oh, enggak toh. Oh, enggak ya? Mungkin kita arahkan ke Sambang Lihung kali ya. Oh iya. Kalau yang tadi kan lupa bawa helm kan ya. Berarti nggak ditilang ya. Tuh kawan-kawan, kalau bawa helm aja nggak bawa motor kalian nggak ditilang tapi diarahin ke Sambang Lihum kata Pak Guntur tadi. Nah, ya ngomong-ngomong masalah ini pelanggaran, laka lantas di Tanah Bumbu ini termasuk tinggi nggak? Kalau dibandingkan dengan tempat saya yang dulu ya, Oh iya. dengan Tapin, Mm-mm. emang cukup tinggi. Mm-mm. Dengan kejadian selama tahun berjalan ini 2021 ada sekitar sekarang 52 52 laka kejadian, lantas. 52 kejadian laka lantas dengan korban meninggal dunia sejumlah 36. 36 itu meninggal dunia. Iya, Lebih dari 50% dari angka laka lantas itu. Iya. berarti, Pak. Luar biasa. sudah 50%. Oke. Ada nggak gitu program atau tips dari Satlantas sendiri untuk menekan angka laka lantas itu sendiri? Iya, untuk tips kita atau kegiatan kita untuk mendukung, untuk menekan angka laka lantas tersebut, kita dari unit Dikmas kita melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat terkait budaya berlalu lintas yang baik bagaimana di masyarakat, di pasar, di sekolah, di tempat-tempat umum yang ramai dengan masyarakat dilaksanakan Dikmas. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan peneguran dan penilangan pada masyarakat-masyarakat yang mulai melanggar, terutama yang melawan arus. Itu yang bisa mengakibatkan laka lantas. Oh iya. Mungkin berputar pada rambu yang tidak boleh berputar. Yang tidak boleh. Ya, Oh, iya. pelanggaran rambu itu sering kita laksanakan penindakan. Karena bisa berakibat fatal untuk masyarakatnya sendiri. Begitu. Kemudian kita juga melaksanakan patroli di daerah rawan laka. Kan kita sudah mapping beberapa dari titik rawan di Tanah Bumbu ini. Kita lakukan patroli bekerja sama dengan Polsek. Iya. Polsek seperti Polsek Satui yang kebetulan ada lalu lintasnya. Kemudian Polsek Pagatan, kemudian polsek-polsek lain juga. Kita melaksanakan kegiatan patroli di daerah rawan laka. Koordinasi ya Pak sama polsek-polsek gitu ya. Iya. Nah itu tadi. Jadi dari Satlantas Polres Tanah Bumbu juga sudah melakukan pendidikan, sosialisasi, edukasi tadi masalah-masalah peraturan. Jadi jangan ada lagi alasan, oh saya tidak ngerti Pak itu tanda dicoret misalkan. Ada lampu perbedaan misalkan S dicoret, nah itu nggak boleh stop kan Pak? Iya. Bukan nggak boleh jualan es kan di situ kan, ya kan? Tuh, jangan melawan arus kan. Nah tuh jangan tuh, apalagi melawan orang tua tuh jangan juga tuh. Nyata. Ya kan Pak? Nggak Iya. boleh kan? Kalau melawan arus ditilang Pak Guntur. Kalau melawan orang tua jadi batu kan. Nah, terus ini ada lagi Pak, paradigma di masyarakat gitu Pak. Ini yang sering saya dengar gitu. Kalau bikin SIM itu ribet katanya Pak. Ribet ya. Ribet ini ukurannya kan kita nggak jelas. Iya relatif. sih, Relatif Pak. ya. Nah, ya. Karena yang penting rekan-rekan ataupun dari masyarakat
ada 4 yang harus empat unsur yang harus terpenuhi, harus lulus. Iya. Pertama yang terpenuhi adalah usia. Usia ya, Pak? Usianya nyata harus di atas 17 ke atas. Yang sudah punya ditunjukkan KTP berarti? Ya, nyata KTP. Ya. Kemudian lulus administrasi, yaitu ditujukan dari KTP. Kemudian sehat jasmani dan rohani Iya, yang iya. ditujukan dari surat kesehatan, kemudian dan psikologi. Kemudian lulus ujian. Ujiannya, Pak? Ujian teori, praktek, Praktek. segala macam. Oke. Itu berarti 4 syarat itu harus terpenuhi. Kalau Iya. terpenuhi, ya mudah aja berarti ya, Pak? Benar mudah aja. Iya, kecuali Terkadang tadi. masyarakat yang mungkin, mohon maaf, tempat tinggalnya jauh, Oh, yang waktu harus ke Polres ini mungkin jaraknya harus 2 jam. bener tuh, Pak. Mungkin itu yang dibilang rumit. iya. Nah, itu bagaimana, Pak? Kalau ada yang misalkan nih di daerah Mantewe atau di daerah Sungai Danau atau di mana yang jauh itu gimana? Memang karena untuk pengurusan SIM hanya di Polres. Oh, di Polres. Nggak bisa di Polsek, nggak Oh, bisa. iya. Ya, mungkin kalau saya sudah jadi jenderal mungkin berkeinginan supaya masyarakat juga terlayani dengan baik. Iya. Mungkin di unit-unit Polsek yang ada lantasnya bisa kita Amin, buat Pak. ada pembuatan bikin SIM baru. Tuh, Jadi warga supaya kita nggak jauh-jauh. doakan Pak Guntur jadi jenderal, ya kan, Pak? Nah, nanti akan ada SIM door to door, ya kan, Pak? Langsung Pak Guntur datang ke rumah, bikinin SIM, gitu Iya. kan? Doakan Pak Guntur jadi jenderal. Luar biasa. Nah, terus ini, Pak, operasi gitu, masalah operasi kan, gitu. Iya. Masyarakat tuh kadang bingung, operasi itu macam-macam tuh kan. Operasi zebra kadang ada kan? Iya. Ada operasi kuda juga nggak kalau ada operasi zebra gitu? Jaran, jarang goyang. Oh, itu macam-macam kan, Pak? Itu Iya. bedanya apa sih? Ada operasi ketupat biasanya, operasi lilin dan sebagainya gitu. Ya, operasi-operasi tersebut kita laksanakan berdasarkan TO dan cara bertindak kita saat melaksanakan operasi. Seperti operasi zebra ini kita lebih mengutamakan tentang upaya preventif dan preemptif, pencegahan dan pendidikan kepada masyarakat. Jadi untuk penindakan seperti gakum, seperti dalam bentuk tilang, kita kurangi, tetapi kita lebih mengedepankan teguran. Kemudian operasi simpatik itu kita lebih mengutamakan tindakan teguran dan untuk pencegahan. Jadi masyarakat yang mungkin sudah melanggar kita laksanakan peneguran. Misalkan nih dalam hal dia melawan arus, Iya. kita temukan di lapangan dia melawan arus, kemudian kita suruh ikuti arus yang ada, Yang sesuai. yang sesuai. Iya, nggak boleh berputar di sini, putar di depan. Seharusnya bisa sekali kita laksanakan penilangan. Ditindak bisa ya, Pak? Bisa sekali. Iya. Tapi ini karena ini operasi simpatik ya, Pak? Iya, karena simpatik lebih mengutamakan Peneguran. Ya? peneguran, Iya. tindakan preventif dan preemptif. Nah, untung tadi Bapak jawab. Saya kira tadi operasi peneguran tuh kayak orang lewat ditegur gitu. Woi, gitu kan. Setiap orang lewat ditegur, woi. Operasi peneguran gitu ya. Nah, kalau yang ini di akhir tahun ini operasi apa, Pak, yang berjalan sekarang? Yang sekarang kita berjalan ini operasi zebra. Operasi zebra. Operasi zebra. Kemudian nanti ke depan kita masih ada melaksanakan operasi lilin. Operasi lilin. Menyambut Natal dan Tahun Baru. Oh iya. Itu merazia lilin-lilin ke rumah-rumah atau bagaimana, Pak? Meniup. Meniup, oh ya. Siapa yang mantap? Ya enggak lah. Iya, karena namanya itu kan kadang masyarakat bingung gitu. Iya. Operasi lilin apa? Jangan-jangan bawa motor harus bawa lilin gitu kan? Nah, karena kita menghormati rekan-rekan kita yang non-is yang sedang melaksanakan ibadah Natal. Oh iya. Natal kan identik dengan lilin ya. Nah, oh iya, Hari sesuai itu nama dengan lilin. tema harinya berarti ya, Pak. Berarti kalau ketupat, Ketupat, Lebaran. Lebaran. Oh iya iya. Bukan ketupat, kandangan. Nah ya, berarti operasi ketupat kandangan. Kada besendok tuh, betangan. Sesuai ya, disesuaikan ya, Pak, biar masyarakat lebih memahami gitu ya. Iya. Ya. Nah ini lagi, Pak, nih ada keresahan masyarakat gitu di sekitar Tanah Bumbu gitu. Banyak sekarang orang-orang itu memakai knalpot tidak standar gitu. Iya. Modif yang bising banget gitu, Pak. Iya. Itu mengganggu sekali menurut saya. Saya juga terganggu juga. Saya ini mengalami sendiri, Pak. Tetangga ya? Lewat, Pak, ini saya mau pesan bakso. Lewat itu yang datang bubur ayam, Pak. Nggak denger berarti gara-gara knalpot itu. Nah itu, Pak, gimana, Pak, gitu? Ya, untuk knalpot racing sendiri sebenarnya kalau ini menurut pendapat saya, Iya. knalpot racing sendiri kan
ada pabriknya juga. Oh iya. Ya toh. Kalau misalnya kita stop peredarannya mungkin lebih bagus. Cuman kan kita nggak bisa. Iya, Itu kan iya. samanya mematikan rezeki orang. Iya. Knalpot sendiri untuk ambang kebisingannya sudah diatur di undang-undang. Sudah ada ya Pak berarti? Sudah ada. Oh, Cuman oke. saya nggak bisa menyebutkan undang-undangnya karena lupa. Oh iya. Ya, Nah, daripada- penting bising aja gitu. Silakan nanti Mas cari di Google, ada Siap. ambang kebisingan sesuai dengan cc-nya. Iya, iya. Kemudian kalau misalnya knalpot bising sendiri, kita laksanakan penindakan juga. Cuman ada alatnya, desibel meter itu, yang bisa kita gunakan untuk mengukur ambang kebisingannya. Apabila lebih dari ambang kebisingan ditentukan sesuai dengan cc-nya, kita langsung penindakan. Oh bisa ditilang berarti Pak? Bisa, betul. Oh iya. Saya juga sebenarnya suka pakai knalpot racing, Tapi pakai headset kan? Didengar sendiri aja ya kan? tapi dalam hutan. Oke. Oh iya trail ya. Trail. Oke. Terus ada himbauan nggak buat dari Bapak buat warga kita gitu? Ya. Himbauan kami dari Satlantas Tanah Bumbu kepada masyarakat Tanah Bumbu agar selalu senantiasa menjaga keselamatan berkendara. Selain menggunakan masker, jangan lupa membawa masker dan juga jangan lupa membawa helm dan kelengkapan selalu dibawa. Kelengkapan keselamatan seperti spion pada sepeda motor, kemudian safety belt pada mobil atau lebih harus senantiasa digunakan oleh masyarakat Tanah Bumbu. Bersama-sama kita menjaga keselamatan, bersama-sama kita jadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Terima kasih. Mungkin itu saja warga kita. Wawancara kita kali ini dengan Bapak AKP Guntur S. Pambudi, ya kan? Iya. S-nya itu apa sih Pak? Stop. S-nya apa Pak? Biar warga kita tahu gitu. Setio. Setio. Iya. Nah, Setio. Jadi itu tadi buat warga kita tadi penjelasan dari Pak Kasat Lantas. Jadi buat kawan-kawan yang sering melanggar peraturan lalu lintas dari sekarang stop sudah, jangan lagi. Karena angka kematian di Tanah Bumbu, kecelakaan di Tanah Bumbu itu tinggi gitu. Jangan sampai kalian salah satunya gitu, karena melanggar peraturan lalu lintas. Oke? Dari sekarang kita harus taat berlalu lintas. Terima kasih Pak, sekali lagi Pak atas waktunya. Oke. Di sela-sela kesibukan Bapak kan, Operasi Zebra nih kan. Terima kasih gitu. Terima kasih ya Pak. Siap.